Komunitas geng motor seringkali menjadi tempat bagi para penggemar motor untuk berkumpul, saling berbagi pengalaman, dan mengekspresikan kecintaan mereka pada dunia motor. Namun, beberapa geng motor juga dapat terlibat dalam aktivitas ilegal atau perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Meskipun sebagian besar dari mereka bertujuan untuk membangun persahabatan dan kebersamaan di antara anggota. Terbentuk komunitas ini ya dibentuk sekitar aku waktu umur belasan tahun lah ya. Iya. SMP kali itu kalau nggak salah SMP. Perkumpulan anak-anak SMP dari SMP ini SMP kita adalah 7 orang. Aku nggak bisa sebutin orang lain, cuman gini, dari 7 orang ini teman termasuk aku dan teman-teman aku iseng pingin bikin nama atau pingin sebuah komunitas, bukan gangster ya. Iya. Tapi kalau kita bikin gangster baru pasti ada kayak kan di Bandung itu udah ada 4 pilar gangster nih. Iya. Kalau misalnya kita bikin lagi gangster atau yang berbeda gitu dari sebelumnya, kan ada 4 gangster, kita nggak bakal sanggup, soalnya kan mereka itu bener-bener gangster itu kan kayak mainin senjata tajam ya. Iya. Kayak celurit, bedog gitulah ya. Kan mereka nggak pikir 2 kali karena masyarakat itu kan mencapnya gitu kriminal, jelek gitu kan. Nah, sehingga kita dibedakan, kita bikin komunitas. Nah, komunitas ini alhamdulillahnya gitu, dari kita pertama bikin sampai sekarang gitu udah melebar luas. Jadi bahkan bukan di Bandung aja, jadi 4 pilar ini iri pada kita. Persyaratan atau kayak gitu, kita lebih ke anggotanya bikin KTA sih. KTA itu apa? Kartu tanda anggota. Oh, jadi itu cuma bikin kartu tanda anggota aja gitu? Kartu tanda anggota. Ada nih, ada. Apa tuh? Kalau ada misalnya kita bulan puasa nih, ini kan bulan suci Ramadan gitu kan ya. Kita juga ya masa sih kita mau minum juga, terus mau jalan-jalan juga, mau ribut-ribut juga, kan gak lucu gitu. Jadi kita instruksiin sama anak-anak atau kita perkumpulan dulu gitu, ngumpul satu titik dari semua sektor, perwakilan aja dari sektor ini, jadi datang perwakilan 2 orang, ditanya satu-satu apakah setuju diadain baksos dari setiap daerah. Dari setiap daerah itu kan kita tongkrongan tuh beda-beda nih. Dari A misalnya di sini, dari B di sini, dari C di sini. Jadi tongkrongan kita kan dekat sama masyarakat. Kita kan kalau nongkrong juga ada tata krama dan adab. Kalau misalnya kita kan nongkrong kan di warung-warung, sama ada di pinggir-pinggir jalan. Kan kita nongkrong otomatis kita kan kalau misalnya anak-anak muda ya minum, terus kayak ngerokok, terus kayak beli-beli jajan-jajan gitulah. Kita juga menghimbau ke semua anak-anak atau semua teman-teman yang nongkrong di situ, jaga tata krama, jaga adab buat ke masyarakat, biar kita bisa dipercaya buat nongkrong di sini. Karena kan di sini juga nongkrong enak lah, dikasih fasilitas kursi, bahkan dikasih fasilitas terpal. Kalau misalnya kita hujan kan bisa neduh dulu gitu. Nah, jadi emang mungkin kalau misalkan project eksternal ke masyarakatnya tuh bakti sosial kan? Bakti sosial, terus bagi-bagi takjil. Terus dan terus sempat ada ya teman aku yang bapaknya orang ada lah ya. Dia sempat mau ngadain kayak beasiswa buat anak-anak yatim, buat sekolah gratis gitu. Itu kan dari segi kegiatan eksternal kepada masyarakat gitu. Tapi ada nggak sih kayak aktivitas yang negatif gitu yang ngelakuin ke masyarakat gitu? Ada. Apa tuh? Kalau misalnya hal negatif ke masyarakatnya paling itu nggak ada ya. Cuman kalau misalnya ke geng motor nih, kalau ke yang lain sebut dari bukan komunitas kita juga. Jadi adalah pihak-pihak yang nggak suka sama kita, hingga kita nongkrong di satu titik di Bandung Tengah, ada tempatnya di situ. Pokoknya mah kita lagi santai, ada yang tiba-tiba nyerang. Itu sekitar 30 motor, 20 motor, nggak tahu, soalnya ada CCTV juga kan dilihat juga. Sehingga ada anak-anak saya masuk ke rumah sakit RSHS. Jadi dia mengalami kayak dipukulin terus otaknya kena di bata. Kan emang rupanya kayak udah direncanain atau emang udah kebayang kalau misalnya kita lawan gangster, yang mau gak mau kita juga harus siap. Soalnya kita
nggak bisa ngelak atau kita nggak bisa berdamai karena harga diri gitu. Iya, iya. Apalagi kan ini komunitas tuh udah satu saling menyatu kan. Dari misalnya kita kan dari keluarga berbeda nih, tapi ikatan persaudaraan kan Iya, bisa menjadi karena layaknya silaturahmi punya- atau saudara gitu kan. Iya. Ya kan kita sering ketemu, terus sering tidur bareng juga, atau dari rumah ini ini ke rumah ini gitu Iya, kan. Jadi saling mengenal, bahkan saling mengenal sama orang tua kita gitu. Oke, oke. Jadi mungkin untuk ke masyarakat mah enggak ya. Enggak, kalau ke Kalau masyarakat. misalkan ke apa ya, ke kayak ke gangster gitu mah mungkin bukan perlawanan, lebih ke kayak apa ya, membela Ya, komunitas sendiri ya. gitu. Karena emang awal mulanya kita terbentuk juga kan, kalau misalnya setiap foto studio nih, kita juga ada ngadain foto studio gitu buat kenang-kenang. Oh, iya, Ya iya. kita juga kan pasti mau punya Pengen keluarga. lah, iya. Kan kita dari anak muda, perkumpulan anak muda, terus lama kelamaan kan ada regenerasi Iya, dari iya. bawah. Kita juga kan harus kasih contoh ke generasi lain. Gitu. Jadi yang mempererat itu kayak kita yang sehari-hari bareng terus. Sampai kita juga sekolah ya, saking benar-benar bebas, kita sekolah juga nginep, kita bawa seragam sendiri di rumah. Jadi kita udah dibangunin sama orang tua temen, dibangunin nih. Nah sehari-hari kita, aktivitas kita kayak nongkrong dari sore, terus kita canda-canda lah, kayak ngitain tadi sekolah gimana, terus kita nanti ke depannya atau besoknya bakal gimana, atau mau ngadain acara atau apa gitu kan. Jadi seiringnya kita bareng-bareng tiap hari, jadi kan makin lama itu kan persaudaraan atau silaturahmi kan erat. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya aktivitas sehari-hari mah ya paling itu bareng-bareng setiap hari, kemana-mana setiap hari. Setiap hari gitu. Nginep juga Ya gitu. nginep. Bahkan sampai kita gak punya uang nih, dari satu orang gak punya uang, terus satu orang lagi punya. Jadi dia itu mau diajak nongkrong, cuma kayak nolak itu, nggak biasanya. Kenapa gitu kan, jadi pertanyaan buat kita kan, kayak berbeda kayak sebelumnya dari hari kemarin. Kenapa berbeda gitu diajak nongkrong? Dia ngejawab, malu nggak punya uang. Nah kita kan sebagai teman jadi kayak kesinggung gitu. Terus pertemanan ini tuh emang harus pakai uang gitu. Jadi kalau kita ada ya dari kita, kalau kita nggak ada dari kalian gitu. Jadi saling. Iya, saling. Itu saling. Yang buat kita benar-benar makin erat gitu. Itu dari saling, sampai kita dari membutuhkan atau kita butuh bantuan, jadi ada teman yang ngebantu. Begitupun kalau kita ya istilahnya susah senang itu bersama kita laluin dari masa SMP, SMA maupun udah sekolah beres, udah lulus. Sebagian ada yang kuliah, sebagian ada yang kerja gitu. Jadi kan kalau misalnya kita udah kuliah atau misalnya ada yang kerja, jadi kan waktu itu kayak kita harus bisa menepati waktu gitu. Cuman kita tetap nongkrong, jadi kita dibatas dari awalnya tiap hari. Cuman kita udah punya kesibukan yang berbeda, mau nggak mau ya kita waktu atau nggak ketemu juga kita ada HP buat silaturahmi, buat tanya kabar gini. Nah itu yang makin erat kita sampai sekarang, dari SMP sampai sekarang gitu. Karena emang sering kumpul juga, aktivitasnya nginep gitu. Kalau soal itu kayak ke lebih sensitif ya. Iya. Ada beberapa sih. Yang ke satu, kita kalau nongkrong ada aturan juga. Kita nggak boleh bawa cewek, atau ada cewek di tempat kita nggak boleh suka, atau kita nggak boleh pacaran. Kita sebelumnya nggak boleh ada sabu, ganja, kayak tembakau sintetis. Kalau kita ada salah atau kita punya masalah, kita harus sharing atau kita harus terbuka. Kalau menurut aku sih, tanggapan dari tanda kutip ya, kalau misalnya gitu kan dicap jelek sama masyarakat. Ya tanggapan aku sebagai ya di dalam komunitas ini atau geng motor ini, ya aku menanggapinya ya bodoh amat gitu. Jadi hidup aku ya hidup aku, hidup dia. Karena kan kita juga nggak pernah ngerepotin orang, atau kita juga nggak pernah minta makan ke orang, kita makan sendiri gitu kan. Istilahnya kita nggak dikasih makan sama mereka. Ada. Apa tuh? Ya budayanya satu nih ya, nongkrong setiap malam minggu lah, kalau nggak malam Sabtu. Itu jadi ada jadwalnya. Ada jadwal, yaitu
kumpul wajib kan berbeda dari pertanyaan sebelumnya Iya. yang aku gimana sih mempererat gitu kan. Iya. Itu kan dari kumpulnya setiap hari. Cuman kalau misalnya yang satu ini kumpul wajib itu kan jadwal. Jadi setiap jadwal malam minggu atau malam Sabtu seminggu sekali itu wajib semua anggota ada buat ngebahas hal-hal yang mau dilakuin, entah itu negatif entah itu positif kan ya. Iya. Tergantung kita posisinya lagi ngapain. Kan kalau misalnya kita tergantung alkohol nih, kan nggak tahu nih kedepannya kita bakal gimana. Iya. Semenit kemudian bakal gimana, 5 menit kemudian bakal gimana kan nggak bakal tahu. Iya. Karena kan semua kesalahan orang yang masuk ke penjara gitu 90% karena alkohol dan 10%-nya karena narkoba. Jadi lebih bahaya alkohol bahkan daripada narkoba atau obat-obatan itu. Soalnya kan alkohol itu kayak kita tuh kayak gelap aja gitu. Mau berantem sama orang atau mau siapapun itu tuh pasti dilawan. Bahkan lawan lebih tua dari kita juga pasti bakal dilawan. Itu budaya dari kita. Kedua, budayanya ada foto studio. Kalau kita ngadain misalnya per 6 bulan sekali atau per 4 bulan sekali. Karena itu mengabadikan momen-momen kita. Budaya kita jalan konvoy. Konvoy di Bandung. Kita keliling-keliling di Bandung. Sampai kita lupa karena kita sambil minum juga nih ya kan. Anak muda lah namanya juga kan sambil minum biar pede lah gitu, biar kelihatan cewek. Kalau budaya positifnya kita budayanya ya setiap 2 bulan sekali kita ngumpulin celana-celana yang bekas atau baju-baju bekas buat dibagiin ke gelandangan atau ke orang-orang yang tidur di kolong jembatan gitu. Kayak gitu. Itu budaya positif sama negatif.